Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siapkan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan berdoa terlebih dahulu pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum pelajaran, ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Iya, masuk semua. Berarti nihil ya. Ibu tidak perlu absen satu persatu. Nihil. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Ya, sudah ada yang pernah belajar tentang keteladanan Nabi Sulaiman? Sudah? Sudah. Dari mana ya kita bisa tahu keteladanan Nabi Sulaiman? Iya, tentunya dari cerita-cerita tentang Nabi Sulaiman. Belum masuk ke sini, Ibu akan sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini ada 5. Yang pertama, setelah mengamati video peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya dengan baik. Jadi tujuan yang pertama diharapkan nanti setelah kalian belajar tentang keteladanan Nabi Sulaiman, kalian bisa menjelaskan kisah Nabi Sulaiman beserta dengan umatnya. Nah, menjelaskannya tentunya dengan baik. Dengan baik. Ya, itu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ya, di sini ada sebuah gambar. Nah, silakan kalian perhatikan. Ada yang mau bertanya tentang gambar ini? Ya? Iya. Apa gambar tersebut? Nah, kira-kira ini gambar tentang apa ya? Iya, ini adalah gambar tentang Nabi Sulaiman ketika bertemu dengan Ratu Bilqis. Ya, silakan kalian amati terlebih dahulu, kemudian nanti kalian bisa berkomentar dari video. Ratu Negeri Saba yang bernama Balqis sangat terkejut menerima surat dari Nabi Sulaiman. Demikianlah Ratu Balqis akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman dan kerajaan Saba dengan kerajaan Sulaiman akhirnya disatukan. Itu tadi cerita tentang Nabi Sulaiman dengan siapa ya? Iya, dengan Ratu Balqis. Ada yang mau berkomentar terhadap video tersebut? Ya, silakan. Video tersebut menceritakan kisah tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Ratu Balqis diceritakan tak bersama bersikap sombong dan merasa tinggi, tapi Ratu Balqis menolak dan malah mengira Nabi Sulaiman merasa iri terhadap kekayaan yang dimilikinya. Iya, jadi tadi di video tersebut ada cerita di mana Nabi Sulaiman mengirimkan sebuah surat kepada Ratu Balqis, di mana di dalam surat tersebut itu mengingatkan kepada Ratu Balqis agar tidak sombong, tidak sombong, tetapi malah Ratu Balqis itu berpikiran bahwa Nabi Sulaiman merasa iri, merasa iri terhadap harta yang dimiliki oleh Ratu Balqis. Ada yang mau berkomentar lagi? Ya? Dari cerita tersebut menceritakan Balqis yang pada akhirnya menyadari kelemahannya dan terhadap kebesaran dan
kalian berdiskusi, ya berdiskusi. Silakan kalian cari tentang cerita Nabi Sulaiman, ya cerita dari Nabi Sulaiman. Kemudian kalian tuliskan bagaimana ceritanya. Kemudian kalian tulis keteladanan apa saja yang bisa kalian contoh, ya kalian teladani. Silakan kalian membentuk kelompok, satu kelompok 4 anak bagi kalian diskusikan tentang kisah-kisah Nabi Sulaiman. Kemudian kalian tulis keteladanannya apa saja. Nih, silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Mengangkat cerita tentang apa di sini? Ketika Nabi Sulaiman dan pasukan sedang melakukan perjalanan, akhirnya cerita Nabi Sulaiman dengan semut. Iya, dengan semut. Mau silakan dilanjutkan. Kelompok ini, kelompok 3 tentang apa? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Silakan kalian persiapkan salah satu perwakilan kelompok kalian untuk maju presentasi. Sudah disiapkan? Sudah. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Silakan yang lain memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cerita Nabi Sulaiman alaihissalam memindahkan singgasana Ratu Bilqis ketika Nabi Sulaiman mendengar kabar bahwa Ratu Bilqis akan pergi menemuinya. 2. Sumber buku siswa Al-Arab. 3. Keteladanan atau hikmah yang bisa diambil. A. Kecerdasan Nabi Sulaiman dengan idenya memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istananya. B. Nabi Sulaiman adalah raja yang demokratis. Buktinya mengajak musyawarah bawahannya sebelum bertindak memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi untuk presentasi dari kelompok 1, di mana kelompok 1 itu mengangkat kisah dari Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis, di mana Nabi Sulaiman itu lebih menggunakan otaknya, ya, lebih menggunakan otaknya, pikirannya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara tadi memindahkan apa tadi ya? Iya, singgasana Ratu Bilqis. Bagus untuk diskusinya, ya. Ibu akan sedikit menyampaikan. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Ya. Yang pertama, Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman sejak kecil sudah terlihat kecerdasannya. Mukjizat ya. Yang pertama, mengetahui bahasa semua binatang. Kemudian Nabi yang paling kaya. Selanjutnya, nah, hikmahnya. Hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman. Yang pertama, bersyukur dan tidak besar kepala atas kelebihan yang dimiliki. Untuk lebih memahami materi pada pagi hari ini, silakan Ibu ada soal evaluasi kalian kerjakan. Ya, di sini ada soal ujian ganda 10 nomor. Silakan kalian kerjakan langsung di sini. Dituliskan namanya. Dan silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu kalian
hari ini. Silakan nanti kalian bisa pelajari lagi di rumah tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang materi taubat dan taat. Ya, tentang materi apa? Taubat dan taat. Dan taat. Jadi silakan kalian cari materi yang terkait dengan taubat dan taat. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dariku, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.